ada ini sekolah khusus gini. Nah biasalah orang tua kan nggak tahu jadi nggak welcome lah pertama kali kan. Tapi akhirnya lama-lama saya pelajari terus teori-teorinya apa, manajemen produksi segala macam, berapa gajinya, saya riset lah. Kasih tahu orang tua, ternyata ada nih, ada kok kerjanya gitu loh, seniman tuh. Ada kerjanya ya, dan bergaji. Nggak cuma ini doang, tatoan, baju gembel, kan. Memang sih, cuma ada uangnya gitu. Ada uangnya. Iya, ada lah. Maksudnya nggak harus kita kerja kantoran apa, nggak mesti. Nah, dan enaknya di film atau di dunia kreatif itu kita kerja tuh apa ya? Ya karena kecintaan kita kan. Walaupun kadang-kadang ada bentrokan-bentrokan sama entah klien sama partner kita, tapi walaupun ada perdebatan kayak gitu, tetap aja seru, nggak masalah. Jadi mau berdebat kencang, mau teriak-teriakan apa, tapi goalnya itu buat sesuatu. Nah, situ mungkin saya juga kalau misalkan kerja kayak kantoran, saya pernah waktu itu daftar Kompas TV bang. Iya. Dulu pernah. Wartawan lah. Editor. Oh Editor berita pernah. Saya waktu itu ngelamar tes. Udah capek kan? Cari yang lain lah, coba freelance dulu. Akhirnya saya coba Kompas TV. Daftar ke gedung tuh pameran, gedung Kompas. Semua ini saya jalanin sampai di tes kesehatan tuh, yang tes wasir. Ya. Itu saya ikut itu. Itu tes paling enak itu. Sampai lulus dan mau dikasih seragam, mau tanda tangan, saya telepon orang tua saya lihat bang, gajinya di situ lumayan kecil. Waduh. Di situ saya sadar, bayar dari kemarin gede berapa? Nggak sesuai ekspektasi. Iya, justru saya malah berpikir tuh kayak settle kan, mungkin dulu zaman itu mungkin 8 juta, 7 juta, nah enak sudah nih ya kan. Mau di Jakarta jomblo ya kan, nah enak sudah, aman sudah. Ternyata pas saya lihat, UMR, padahal kerja keras. Banting tulang. Iya, Jakarta UMR, baru bilang. Nggak sanggup saya kan, habis itu saya batalin lah. Saya serahkan lagi kontraknya, udah jadi. Habis itu ya udah, lanjut ikut syuting lagi. Jadi ke hobi lagi bang. Iya, hobi lagi. Itu sih. Ya, ada lagi? Oke. Semakin banyak tukang tanya kita ini yang membuat keseruan hari ini makin asik. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rizka Aisyah dari kelas SMA 4. Saya izin bertanya, sebagai pemula, apa sih yang harus diketahui ketika ingin terjun ke dunia perfilman? Terima kasih. Hal paling dasar yang harus diketahui. Gini teman-teman, kalau intinya tuh dimanapun itu ya, mau siapapun itu pasti yang ngasih, misalkan ngasih saran ke teman-teman, pasti jawabannya tuh intinya tuh cuma konsisten doang. Iya, mau dimanapun itu, apapun itu, mau usaha apa, mau karir apapun itu, sama semuanya itu. Semua itu konsisten. Modal awal sudah itu. Itu kan tadi paling awal itu sudah itu doang, nggak ada yang lain. Apa yang kita suka, misalkan suka nulis kah, suka apa, jangan mikirin uang, jangan mikirin nanti jelek, nanti dilihat temanku malu, nanti aku nggak pede gitu. Jangan, buat aja terus, tapi pelan-pelan dikoreksi sama satu, kasih tahu ke orang paling dekat, orang tua kita. Bu, aku nulis nih cerpen, itu kan pasti mana pelan-pelan, temen lagi, guys, aku ada tulisan nih, gimana menurut kalian, gini-gini. Dari hal kecil-kecil seperti itu, nanti teman-teman itulah yang membangun jaringan teman, jaringan siapa namanya, jaringan itu ya, dari teman ke teman lah. Ya, dari teman ke teman. Jangan remehkan masalah itu. Orang tua kita mesti tahu, yang penting konsisten terus.
semua sambil ini kalau bahasa kerennya itu marketing. Itu marketing. Itu marketing itu udah yang Google Ads, Instagram. Nah, Orang terdekat dulu. orang terdekat aja dulu, orang tua, paman, jangan malu. Nanti paman lagi lebaran nih, ada teman yang ngobrol-ngobrol, lagi nyari teman, kan kita nggak tahu dia kerja di mana. Mungkin ada yang orang atau yang perusahaan mana, berita. Nah, pusing aku lagi nyari kalau bisa. Ada bulangan dulu, kayak bagusnya. Situ mulai celah-celah, nanti masuk ke situ ke temannya paman, dari situlah mulai kita ternyata terus berita gini, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Jadi kesimpulannya jangan remehkan masalah tadi itu. Kita kasih tahu ke teman-teman, kasih tahu ke keluarga, kasih tahu ke siapapun itu. Nanti dari situlah karya kita tuh bakal kita tahu dilirik dan kita tahu bagaimana apakah apa yang harus dikoreksi gitu. Betul. Dan masalah uang itu datang sendiri, jangan dipikirin. Intinya itu aja, konsisten, marketing. Marketingnya jangan terlalu kasar, nggak usah Google Ads, nggak usah. Orang terdekat dulu. Orang terdekat, apalagi sekarang ada media sosial, gampang banget. Upload dulu lah di medsos. Twitter, Instagram, TikTok, banyak banget. Jadi jangan begini juga sama mindset aku konten kreator. Konten kreator itu sebenarnya basicnya beda-beda loh. Mereka tuh marketingin basicnya, marketingin apa yang kerjaannya. Misalkan orang hukum buat podcast hukum, mereka kan bukan orang film, bukan podcaster, bukan. Mereka tuh mengeluarkan ilmunya supaya dia dilirik. Ini orang jago ternyata. Ya bisa nih di bidangnya. Kuliner, apapun itu. Jadi satu konsisten, satu sebarkan. Biar orang tahu. Karena kalau kita pendam sendiri, sampai kapanpun nggak ada yang tahu. Baru kita ngamuk sendiri, karya aku nggak dihargai. Nggak bisa. Karena orang nggak tahu kan karyanya apa. Nggak bisa. Kecuali kita udah ini, baru nggak dihargai. Nah, itu koreksi buat kita. Itu yang buat kita jadi makin pintar nantinya. Kalau ada begitu-gitu, ada kritik. Pokoknya kesalahan itu bagus lah. Kesalahan kita tuh jangan jadi mental break, tapi itu mental health. Bagian dari proses lah intinya. Bagian dari proses. Jangan pernah kalau ada yang hina atau apapun itu abaikan. gas aja. Jangan diambil hati. Iya. Oke, sebelum tidak menjauh dari topik pembicaraan, mungkin bisa langsung saja ke materi yang ingin disampaikan oleh Bang Setia ini. Bisa langsung? Iya. Sebelum saya masuk, saya ingin tanya, ada ekskul film kan di sekolahnya atau di kampusnya atau? Oke, ada. Duit lagi tuh masuk mas. Jadi ekskul film ada ya? Ada. Audiovisual lagi begitu ya? Memang jurusannya yang dibawa ke sini mas. Oh iya. Ya. Oh ada yang jurusan kan? Audio atau desain grafis gitu? Enggak? Ada. Di sekolah kalau ada materi apa kalau masalah film? Pernah diajarin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dega dari UKM Broadcasting Universitas Mulia. Kalau di broadcasting sendiri sih Kak, kita dari kemarin sejak awal semester 2 itu sudah ada dari cara pengambilan kamera, terus seperti apa script writer, apa lagi? Pokoknya sebentar pulang udah banyak sih Kak kita kalau di broadcasting. Lagi ya, kita juga bergerak di bagian podcast juga sih Kak, nggak hanya di bagian. Oke, kalau yang teman-teman dari SMK atau SMA ada perwakilan nggak, teman-teman SMA, SMK yang mau bocorin nge-spill apa sih yang pernah dipelajarin di sekolah tentang film? Ada nggak yang mau ngomong? Nggak ada. Introvert.
Introvert. Ada yang mau berbagi? Atau introvert? Ada? Akhirnya ada yang introvert di sini. Kenalkan, nama saya Raffi Syarabil, saya dari SMK Negeri 6. Di SMK atau di SMA ada pernah eskul atau materi yang pernah dikasih itu apa ya? Pernah belajar apa gitu, masalah film atau video atau konten atau apa? Kalau di sekolah, ekskulnya itu di fisik. Dia itu mempelajari tentang berbagai jenis komponen kamera, seperti depannya kamera untuk apa, terus cara angel yang benar tuh gimana cara ngambarnya, angkatnya, sama video teknik videonya. Terus aja. Oke, dari sini kan kita bisa tahu oh ternyata sudah ada yang punya basic, sudah ada yang baru sedikit, mungkin ada yang belum sama sekali. Cuma karena rata-rata belum, mungkin kita balik lagi ya. Mungkin yang sudah punya basic mungkin sudah paham, tapi mungkin teman-teman ada yang belum, kita coba aja dulu. Oke, ini materi dasar sinematografi ya. Jadi apa sih sinematografi? Ada yang tahu nggak bedanya sinematografi sama fotografi? Apa bang? Kalau sinematografi itu gambarnya gambar bergerak, sedangkan fotografi itu gambar yang real. Ya, betul. Nah, kalau kita ngomongin sinematografi, kita harus ngomongin fotografi. Karena apa? Sinematografi itu akar muasalnya dari fotografi. Ya, fotografi. Kalau kita ngomongin fotografi, kita harus ngomongin apa? Ngomongin lukisan. Nah, kalau kita sudah ngomongin lukisan, kita harus ngomongin apa? Pemandangan alam, angkasa, apapun itu yang terlihat estetis di mata kita. Nah, intinya sebenarnya semua itu saling terhubung. Kesimpulannya adalah sinematografi, fotografi, lukisan, apa yang kita lihat langsung itu apa? Untuk apa ya? Membuat hati kita senang. Itu filosofinya, pada dasarnya itu membuat hati kita senang. Apa yang kita lihat di foto, apa yang kita lihat di lukisan, apa yang kita lihat di sini membuat hati kita bahagia. Kalau bahasa Inggris itu pleasure segala macam, membuat senang lah. Itu apa ya, basicnya banget. Nah dari situ baru kita main ke definisi kompleksnya. Sinematografi itu apa? Fotografi itu apa? Foto itu kan sebenarnya artinya apa? Ada yang tahu artinya foto? Bahasa Latin? Ayo, ada yang bisa? Jadi foto itu artinya cahaya. Ya kan? Nah, grafi itu artinya browsing. Kok browsing grafi itu artinya apa? Ya, Nah, kalau sinematografi gabungan dari sinenya itu diambil dari kata kine. Kine itu apa? Kinetik. Kinetik itu apa? Gerakan. Iya. Tonya itu apa ya tadi foto. Berarti sudah ada ketemu tuh gerakan, cahaya. Nah grafinya apa? Coba cari. Saya lupa tuh apa grafinya. Grafi itu pencahayaan lain. Soal aja saya. Yang bisa saya kasih hadiah. Apa? Langsung aja. Nah itu dia. Tuh. Jadi artinya apa? Sinematografi. Gerakan cahaya yang apa? Hah? Ya itu grafi. Menulis atau menggambar itu grafinya doang. Nah kalau digabungin sinematografi tadi ada kine, fotografi. Artinya menggambar atau melukis dengan cahaya, ya kan? Yang objeknya bergerak.
Kalau fotografi melukis dengan cahaya, tok sampai situ, objeknya mati. Nah sekali doang cek, nah ini bergerak. Ya pamer teman-temannya, dasarnya jadi kalau kita ngobrol kan nggak asing gitu loh dari definisinya apa sih fotografi ditambah foto weddingnya. Intinya itu kita melukis dengan cahaya. Kalau sinematografi melukis dengan cahaya dengan objek yang bergerak tadi. Oke? Oke, lanjut. Gini. Teman-teman kalau mau buat film biasanya apa dulu yang dilakukan? Atau mau buat video deh, video pokoknya ada ceritanya aja. Misalkan aku Ya, prepare-nya apa dulu nih? apa buat skripsi, Skenario, ya buat skenario nya dulu kan. sinopsis. Nah, dan pokoknya ceritanya apa? Misalkan cerita aku ke WC atau apa Ya. terlibat dalam WC misalkan. Nah, alur cerita lah. Ya kan, alur ceritanya kan bagaimana ceritanya ini secara runut nih, tulis dulu kan. Nah, setelah itu apa? Mulai pengalaman teman-teman itu. Kalau yang lain, ini kayaknya udah ada basicnya nih. Coba yang lain, yang dasar-dasarnya nih teman-teman. Yang habis buat cerita kita ngapain? Ya, menurut pengetahuannya teman-teman aja, yang dasar-dasarnya. Habis buat cerita langsung syuting. Penyusunan anggaran. Nggak sampai ke situ ya, nggak sampai ke situ. Apa? Cari orang-orangnya dulu. Ya, cari orang-orangnya dulu. Nah, jadi yang semua teman-teman tadi melakukan persiapan. Kalau kita ngomongin masalah film, ini ngomongin film secara general yang di industri ya, biar teman-teman paham juga kan. Pulang dari sini ada sedikit wawasan tentang itu. Memang mungkin belum tahapnya sampai sini, cuma biar jadi wawasan aja di sini. Nah, di film itu kan ada banyak departemen, ya kan? Ada departemen penulisan yang mendevelop, mengembangkan cerita naratif film tersebut. Dia berupa tulisan hasil kerjanya. Itu departemen penulisan, ada penulis skenario, asistennya dan lain-lain kayak Pak tadi. Ya. Nah, skenario. Terus ada departemen penyutradaraan. Departemen penyutradaraan intinya adalah bagaimana dia memilih pemain, menceritakan semua cerita yang ada di skenario itu dengan gambar, dengan visual dan audio, dengan mengatur pemain, mengatur shotnya bagaimana, mengatur adegannya bagaimana. Itu dia penyutradaraan. Dia itu temennya paling dekat tuh dua kalau di lapangan, sutradara, pemain sama kameramen. Nah itu sutradara. Sutradara itu tanggung jawab shot apa yang mau diambil, pemainnya geraknya kayak gimana, ya kira-kira seperti itu. Itu ada asistennya, ada dan lain-lain. Terus apa? Departemen produksi. Produksi itu kalau ada yang jurusan manajemen di sini, itu kira-kira departemen produksi. Mengatur anggaran, mengatur kelancaran syuting, bagaimana perizinannya, bagaimana ditayangin di bioskop kan, dimasukin di festival kan, cari krunya siapa, mau cari artis bagaimana, berapa duit yang harus dikeluarkan, nah, produksi, bagaimana kelancaran produksi syuting ini lancar dan sesuai tujuan. Oke? Tadi udah 3 kan? Yang keempat, departemen editing dulu, departemen editing atau pasca produksi. Nah, departemen pasca produksi itu ada editor yang menyusun gambar, ada visual effect artist yang membuat efek-efek artis itu, efek-efek dari film itu, efek visual, ada color grading, coloris yang mewarnai semua itu. Terus masuk ke bagian sound, departemen suara. Di lapangan suara ada yang merekam, ada yang kena yang kiri kan, pegang tongkat itu, saya sumbokong, nah itu dia. Itu orang lapangan sound, dia tugasnya merekam dialog, merekam suasana setempat, merekam efek apa
suara yang kakinya itu nanti dan lain-lain. Di pasnya juga ada juga tim sound, tim suara yang memixing semua, menggabungkan semua suara elemen-elemen suara yang telah diambil sama perekam lapangan itu. Nah, tadi ada 5 sudah sound. Terus yang ke-6 itu ada tim departemen artistik, production designer. Mereka itu biasanya kerjanya mendesain semua dunia yang ada di film nanti. Oke, nonton Harry Potter, Lord of the Ring, apa ya yang terakhir ya? Yang fantasi lah, apa yang terakhir? Pokoknya di film hantu lah, apalah itu ya. Art director atau production designer, misalkan kita kasih contoh inilah Lord of the Ring misalkan. Nah dia yang membuat, dia meriset. Ini referensi filmnya ini apa? Oh tahun 1200. Jadi art director itu dia akan meriset bagaimana dulu tahun 1200 itu ya dunia kita ini. Ya riset, oh begini, dia bayangin kan cara foto. Dia bayangin, oh padang pasir begini, rumahnya batu-batu begini. Dia riset, baru dia create itu. Jadi dia itu kayak tukang tapi tukang profesional. Dia udah jauh levelnya. Kayak Titanic. Harus riset tuh, gimana bentuk kapal Titanic tuh, kan mau dijadikan tempat syuting kan, dia yang membuat itu Titanic, kapalnya, dia reka ulang, dia buat ulang, tapi dia riset dulu gimana sih Titanic ini, oh ada kamarnya di sini, nomor decknya begini, nanti ada taruh skoci di sini, nah dia mendesain itu semua, desain, dia kan apa kebutuhan dari masukan sutradara tadi, dia bilang, aku mau tahun yang 1200 nanti latar belakangnya. Barulah si art director itu bekerja. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi production designer atau art director itu mereka ulang mendesain semua apa yang akan terlihat di film. Secara konteksnya apa? Lokasinya itu, settingnya, makeupnya, wardrobe-nya, bajunya, itu art departemen artistik atau production designer. Nah, yang terakhir departemen kamera atau departemen sinematografi. Sebenarnya istilah sinematografi ini ada yang general, ada yang spesifik, ya kan? Yang general tadi yang di awal, film itu ya film itu ya sinematografi. Tapi ada definisi yang spesifik. Sinematografer itu ya sinematografi. Ya definisi spesifiknya itu kita bahas di masalah job description. Kameramen itulah sinematografer. Atau disebut direktur fotografi itu. Kalau di apa namanya disandingkan kan kurang lebih sama aja. Fotografi tadi apa? Melukis dengan cahaya kan? Nah ini sutradaranya. Direktur melukis apa? Pengarah pelukisan cahaya. Fotografer sama tadi. Cuma direktur fotografi ini definisi untuk di pekerjaannya. Jadi kalau di KTP itu kerjaannya apa? Direktur fotografi. Nah, itulah kalau di Amerika ya. Nah, gitu. Nah, terus di departemen kamera itu ada kamera operator. Apa itu kamera operator? Kamera operator itu mengoperasikan betul-betul kamera itu. Jadi kamera operator itu bertanggung jawab untuk mengoperasikan apapun itu kameranya. Mau kamera kecil segini, mau gede banget, segala macam. Mau yang pindah-pindah begini atau yang dorong segala macam, nah itu kamera operator. Direktur fotografi atau sinematografer itu biasanya dia mengoperasikan juga kameranya, tapi kadang-kadang ada yang duduknya di layar itu, anak buahnya itu kamera operator, kadang-kadang gitu, tergantung sinematografernya, ada yang pegang sendiri, ada yang melihat layar aja. Biasa kalau udah sepuh-sepuh dan tua-tua itu biasanya duduk aja di layar, nanti kamera operatornya gerakin, dia tinggal ngarahin gitu aja. Kemudian apa? Asisten kamera itu biasanya pada umumnya itu dia yang memfokuskan lensa itu biar fokus ke subjeknya. Jadi asisten kamera itu kerjanya, kalau kita kan pakai autofocus semua kan, ya kan? Banyak kan. Nah kalau di film itu kalau bisa manual, karena apa? Kalau dengan manual
dibandingkan autofocus. Kalau manual itu apa yang kita mau kita bisa jalankan. Anggap ini botol, ya kan? Teman-teman, sutradaranya pengennya fokusnya ke botol, kan kita tinggal putar begini. Kalau autofocusnya maju mundur bingung. Nah kalau manual itu bisa. Nah botol terus si abang ini jalan ke depan. Nanti autofocus pasti dia merekam kan. Saudaranya nggak mau fokus botol. Terus sampai dia ngambil botol gini, baru tangannya yang fokus. Dia angkat gini. Tuh, kalau fokus. Jadi itu kelihatan apa? Sutradara alasan gini. Aku mau buat orang ini misterius pokoknya, nggak boleh kelihatan apa-apa, tangannya aja. Karena apa? Karena di sini tuh ada racun, dia mau sikat orang lah misalkan. Nah itu kalau kita ngomongin video sutradaraan itu paling berat ya. Konteksnya agak-agak apa ya? Konsep segala macam itu agak artis, agak butuh keterampilan sedikit, nanti pelan-pelan teman akan bisa dengan sendirinya. Tapi kalau kita ngomongin teknis, mungkin teman-teman bisa cepat belajar di YouTube, belajar ini. Apa itu ISO, apa itu cahayaan, tembak sana, tembak sini, itu mungkin bisa cepat belajarnya kalau teknis. Tinggal dilakukan aja. Kalau teknis itu dilakukan, dipraktekin, disutingin segala macam. Nah kalau kita ngomongin penyutradaraan, itu beda lagi ceritanya. Itu ngomongin konsep. Kayak tadi saya bilang kan, misalkan contohnya apa? Yang tadi kan, misalkan ini di botol. Kan dalam skenario gampang aja. Bang Junet duduk berdiri mengambil botolnya terus pergi ke sana, ya kan? Nah, itu dalam skenario tulisannya begitu, ya kan? Nah, kita sutradara, keputusan kita mau bagaimana tuh cara ngambilnya? Mau dia misalkan Bang Junet kamera di sini, ya kan? Ikutin aja begini, ambil, ya kan? Terus dia keluar. Kayak itu opsi satu, sutradara misalkan namanya A, sutradara B. Dari sini aja dia, semua kelihatan ini dia ngambil dan jalan. Sutradara C yang tadi di awal, pokoknya fokusnya di sini aja. Dia mau blur nggak apa-apa. Nah itu dia punya sutradara, bedanya di situ. Sutradara itu konteks dia harus main di emphasize itu penekanan. Pokoknya skillnya sutradara tuh kalau mau tampil itu harus bisa mengolah masalah penekanan tadi. Apa yang aku mau tekankan di adegan ini? Apa yang aku mau tekankan di shot ini? Apa yang aku mau tekankan di dialog ini? Gitu. Misalkan ini kan banyak nih teman-teman mungkin masih paradigma mindsetnya masih apa ya, penulis itulah sutradara, ya kan? Dia nulis cerita, dia yang punya cerita, dia buat film. Beda banget. Beda jauh. Misalkan dialognya nih ya. Apa kabar lu? Nah, dialognya itu dong tuh. Apa kabar lu? Baik. Sutradara banyak. Dia mau apa? Dia mau tekankan apa? Kamu tegur, ini punya utang nih. Nah, konteksnya itu. Apa kabar? Nah, beda. Itu sutradara itu penekanan. Dia mau apa? Misalkan sahabat lama. Wih, apa kabar lu? Tuh, penekanannya beda kan? Itulah intinya kerja sutradara itu. Apa yang dia pengen apa? Dia mau apa yang dia tekan di sini? Dia mau itu tadi masalah baru dialog loh, belum adegan yang tadi jalan. Apa yang mau tekankan? Dia mau ambil air putih nih, apa? Misalkan dia mau meracuni orang, nanti pasti apa impactnya? Shotnya pasti beda. Pakai blur tadi segala macam gitu. Oke? Mungkin ini kepanjangan ya saya ngomong. Ini masih banyak sih teman-teman. Masih banyak. Saran saya sih teman-teman kalau mau belajar teknis, kalau mau terus mengasah keterampilannya atau skillnya untuk teknis itu gampang banget zaman sekarang. Aduh, YouTube, TikTok apapun itu banyak tutorialnya, buku-buku segala macam itu banyak di internet. Tapi kalau ngomongin sutradara, penulisan itu harus dilakukan terus-menerus. Dia kayak keterampilan yang apa ya, harus dilatih. Dia nggak bisa langsung tinggi. Kalau misalkan kayak kita mau ngoperasikan kamera atau mau belajar After Effects atau teman-teman mau belajar CapCut ya kan,
Coba aja nontonin YouTube seminggu, itu yang tontonin seminggu, praktekin dulu, jago. Seminggu itu bisa jadi, bisa tuh mau putar-putar apa, transisi ini, transisi itu, efek ini, efek itu bisa. Nah, tapi kalau kita sudah ngomongin tadi itu, sutradara, seninya itu butuh waktu. Itu butuh waktu, butuh pengalaman, dan lama-lama pasti terisi. Oke, itu aja ya. Mungkin apa? Ada tanya ya? Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang penasaran atau apa? Ya, boleh? Ntar Mas, itu dulu Mas. Kayaknya lebih duluan dia ngangkat tangannya deh. Mohon izin perkenalan, namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Novel Reddy dari SMA 1 Balikpapan. Saya mau tanya, kalau dalam produksi sebuah film atau sebuah media gitu, bagaimana biar bisa kita menekan budget tapi produksinya tetap seperti apa yang kita inginkan di skenario awal. Jadi bagaimana menekan budget, tips-tipsnya seperti apa? Terima kasih Bang. Jawab dulu ya. Ya, boleh.